Selamat datang di Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Halo guys, selamat hari Senin pertama di bulan Ramadan. Gimana kamu kabarnya nih? Gimana Ramadannya, puasanya lemes atau gimana nih? Kita coba tanya kali ya ke Nadira. Nad, kamu gimana kabarnya? Baik, Gimana? alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Aman? Aman sih sejauh ini sih puasanya alhamdulillah gak ada masalah. Cuma ngantuknya sih. Iya sih ya, kalau Mm-mm. Ramadan biasanya memang ngantuk banget apalagi habis subuh gak sih, Nat? Iya soalnya biasanya kan gak bangun, jarang bangun jam 3. Mm-mm. Terus tidurnya malam. Terus bangun sahur, tidur lagi, tapi masih kurang. Iya ya. Dan biasanya kalau habis tidur gak tau ya, aku kalau ngerasa kalau habis tidur pagi tuh Pusing. pusing bener. Asli bener banget. Dan ini guys, ngomongin tentang puasa. Puasa itu jangan sampai kita jadikan alasan untuk males-malesan, mager-mageran. Walaupun ada hadis yang bilang bahwa tidur itu adalah ibadah ketika di bulan puasa, tapi jangan sampai tidur terus itu dari pagi sampai 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 nunggu maghrib. sampai nunggu azan maghrib. Jadi kita harus tetap produktif dan kita juga harus tetap menjaga kesehatan ketika bulan puasa. Salah satunya dengan apa? Dengan olahraga. Raga. Jadi nggak ada alasan tuh aku nggak mau olahraga, aku lagi puasa. Enggak, tetap kita bisa berolahraga ketika puasa juga. Tapi ada beberapa olahraga yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi gak semua olahraga ya, apalagi olahraga-olahraga yang berat banget. Nah itu nggak boleh karena nanti kamu bakalan capek, apalagi di tengah hari kan, itu bahaya banget. Nah hari ini Exipel, Exipel gak tuh? Hari ini guys kita bakalan ngobrolin tentang olahraga apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Nah, kira-kira ada apa aja, Nat? Yang pertama ini, yang menurut aku agak gampang ya, bersepeda. Mm-mm. Karena bersepeda ini tuh bermanfaat tuh bagi fisik dan mental. Jadi Ah, menurunkan risiko depresi, membantu mengatasi insomnia, meningkatkan kekuatan otot dan mengontrol berat badan. Tapi perlu diingat ya, kalau misalnya olahraga dengan intensitas tinggi yang dapat bikin keringat berlebihan, itu gak baik juga. Jadi cukup bersepeda di sore hari selama 1 jam gitu. sambil ngabuburit kali Nah, iya ya. betul. Ya jadi jangan sampai seharian olahraga. Mm-mm. Dan selain olahraga, ada juga selain bersepeda, ada juga Mm-mm. olahraga lain yang bisa dilakukan nih, guys. Yaitu jalan santai sambil ngabuburit, sambil jalan Sambil nyari santai. tajil. Iya, nyari takjil gitu, walaupun sederhana tapi jalan santai ini punya manfaat ya, Iya, nggak kalah bakar baik. kalorinya ternyata banyak. Betul banget. Terutama kalau misalkan kita sering banget untuk jalan kaki, jalan Mm-mm. santai, itu bisa bermanfaat banget untuk kesehatan otot jantung dan tulang. Sehingga dan bisa juga untuk menghindari rasa lemas yang berlebihan gitu. Hmm, Kalau misalnya kita lagi lemes banget ya udah jalan santai sambil lihat yang ijo-ijo kan biasanya jadi lebih segar lagi gitu ya. Dan es melon. betul banget. Makanya kan pilih waktu jalan santainya itu pas Sore ya. sore sambil nyari takjil. Walaupun biasanya Pak kalau bahasa Sunda mah pas sedek-sedek gitu ya. Mm-mm. Padet banget tapi ya berarti kamu harus nyari jalan ataupun jalur lain yang agak apa ya namanya agak lengang gitu ya. Gitu. Ada apa lagi nanti kira-kira? Kalau misalnya nih kalian males jalan, males sepeda, mau di rumah aja, kalian bisa nyobain olahraga yoga. Karena olahraga yoga ini fokusnya terhadap kekuatan, kelenturan, dan pernapasan. Hmm. Jadi banyak nih jenis-jenis yoganya. Ada yoga Astanga, Bikram yoga, Hatha yoga, yoga Iyengar, dan masih banyak jenis yoga lainnya. Jadi yoga ini tuh bisa mengatasi rasa lemas dan pusing yang sangat umum terjadi saat tubuh sedang berpuasa. Yoga Hmm. ini juga melancarkan sirkulasi peredaran darah ke otak yang membantu mencegah rasa lemas dan pusing. Yoga. Berarti ya yoga juga kan bisa menenangkan tubuh gak sih kalau kita olahraganya Nah yoga? iya, terus gak terlalu ngos-ngosan ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kamu pengen yang agak effort dikit, yoga juga ada effortnya sih. Cuman
ada yang lebih effort lagi adalah treadmill. Tapi Hmm. kalau nggak punya treadmill, nggak punya alatnya, jogging aja jogging gitu, Lari lari-lari tipis. tipis. Nah, ini juga jogging ataupun treadmill ini bisa membantu metabolisme tubuh kita. Jenis olahraga ini nggak terlalu berat dilakukan sehingga cocok banget untuk kamu yang lagi berpuasa. Namun sebaiknya sebelum jogging kita tuh pemanasan dulu buat pakai tadi ya olahraga jalan santai dulu. Jalan Mm-mm. santai baru jogging. Jangan sampai langsung jogging karena nanti takutnya kaget gitu loh. Kaget sih otot-otot kita, dan biasanya kalau olahraga dan tanpa pemanasan dulu biasanya nantinya suka sakit-sakit badan kayak Hmm. gitu. Itu ya. Ada apa lagi nanti kira-kira? Ada skipping atau lompat tali. Karena Mm-mm. lompat talinya juga gak boleh yang apa ya, terlalu gedebak-gedebuk. Ah, Harus intensitasnya tuh yang rendah. Karena mm-mm. ini tuh baik banget buat kesehatan otot jantung. Nah, skipping ini juga membantu meningkatkan stamina agar tidak cepat lelah dan bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Oke. Dan ada lagi nih selain lompat tali. Kalau misalkan kamu, aku males nih kalau sendirian gak ada teman, mager banget. Mm-mm. Nah, kamu bisa banget juga pakai ataupun melakukan olahraga senam. Senamnya apa? Senam Zumba. Kan biasanya kita sambil olahraga sambil senang, happy kan kalau senam Mm-mm. itu. Nah, senam Zumba ini bisa jadi alternatif kamu juga. Olahraga yang berfokus pada gerakan aerobik ini bagi kesehatan otot jantung. Baik, baik, baik bagi kesehatan otot dan jantung, dan bisa menjadi cara melepas stres. Waduh, Nah, jadi rame kalau kamu juga lagi ya. stres, ajakin temennya buat Zumba. Mm-mm. Dan Zumba juga ini cocok banget buat kamu yang sedang berusaha menurunkan berat badan gitu secara sehat gitu. Ada apa lagi, Nat? Ada olahraga kardio atau kardiovaskular. Nah, olahraga ini tuh meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru. Selama olahraga ini berlangsung, organ pernapasan Anda akan dilatih untuk bernafas lebih cepat dan dalam. Nah, olahraga kardio ini juga dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Nah, kalau misalnya olahraga kardio ini baik dilakukan secara puasa, tapi harus intensitasnya yang ringan Hmm. gitu. Jadi seperti naik turun tangga, squat atau lari di tempat. Lakukan tidak lebih dari 30 menit untuk menghindari dehidrasi dan kelelahan. Oke, selain itu juga ada yang namanya Pilates. Olahraga Hmm. Pilates ini cocok banget nih buat kamu yang lagi nunggu waktu berbuka. Kenapa? Karena Pilates ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh dan mengurangi Hmm. stres. Namun perlu diingat untuk selalu mengikuti instruksi gerakan dari seorang ahli agar terhindar dari resiko cedera akibat salah gerakan dalam Pilates. Karena kan kalau Pilates itu kayak orang-orangnya tuh lentur Tricky. banget. Dan kita harus ikuti aturan dari ini ya yang menginstruksikan. Sebelum melakukan olahraga Pilates, baiknya diawali dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebenarnya olahraga apapun ya itu penting banget pemanasan supaya Iya, kita tuh nggak kaget sakit-sakit dan juga. iya nggak kaget dan nggak sakit-sakit badannya. Terus ada apa lagi, Nat? Ada squat. Hmm. Jadi squat ini merupakan jenis olahraga yang cocok dilakukan saat berbuka puasa karena membantu melatih ketahanan dan kekuatan tubuh. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali dalam 4 set untuk meningkatkan kebugaran tubuh secara keseluruhan. Disarankan untuk melaksanakan latihan ini sebelum waktu buka puasa dan juga di pagi hari sebelum sahur. Jadi Hmm. tubuh kita tetap bugar dan siap menghadapi aktivitas sehari-hari gitu. Oke. Oh iya, squat ini juga aku lagi ngejalin Oh londa. ya, Pulang terawih aku suka squat. squat. Keren, 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 keren. Terus kalau misalkan, aku pengen deh olahraganya di rumah aja. Misalkan Mm-mm. kalau di rumah kamu ada tangga, ya udah Iya. naik turun tangga aja, guys. Gerakan ini tuh mudah dan sederhana. Mm-mm. Namun gerakan naik turun tangga ini bisa menyebabkan dehidrasi kalau Hmm. berlebihan dan tidak diimbangi dengan asupan cairan yang mencukupi. Jadi kalau misalkan mau naik turun tangga, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu lama. 10 menit aja udah cukup gitu, disarankan untuk melakukan gerakan ini sebelum waktu berbuka puasa sebagai cara untuk mengembalikan stamina tubuh yang mungkin telah berkurang selama hari berpuasa. Terus ada apa lagi, Hmm. Nat? Ada nih yang lagi viral, itu bowling. Hmm. Jadi bowling ini tuh lebih ke memberikan kesenangan
Aktivitas ini juga bermanfaat untuk menguatkan otot tangan dan kaki. Mm-mm. Mengajak keluarga atau teman untuk bermain bowling sebelum waktu buka puasa menjadi momen yang menyenangkan. Mm-mm. Jadi setelah selesai bermain, kita dapat melanjutkan untuk bersama-sama menikmati hidangan buka puasa. Menarik kan? Mm-mm. Apalagi kalau ininya kena semua. Mm-mm. Kemudian ada angkat beban nih. Buat kamu semua yang mager juga keluar, kamu bisa olahraga angkat beban. Gunakan apa namanya? Apa namanya? Dumbbell. Dumbbell ya. Dumbbell kecil dengan sekitar 1 sampai 5 kilogram. Dan kamu juga bisa melakukan berbagai gerakan. Ini berbagai gerakannya mungkin yang kamu paham, angkat beban kayak shoulder Mm-mm. press, apa ini ya, gerakan compound dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan latihan ini, kamu tuh bisa tetap menjaga kekuatan dan kebugaran tubuh selama menjalani ibadah puasa. Jadi jangan biarkan puasa itu menjadi alasan untuk gak bergerak lebih aktif. Dan the last but not least ada apa, Nah? Ada mountain climbs. Nah, jadi kalian yang suka workout, ingin membentuk otot perut, kaki, dan bokong, bisa melakukan mountain climbers. Jadi itu tuh posisinya kayak push up, tapi lututnya itu digerakkan ke arah dada secara bergantian. Lakukan gerakan ini selama 30-60 detik setiap kali dan ulangi sebanyak 4-5 set untuk hasil yang optimal. Itulah olahraga-olahraga yang bisa kamu lakukan ketika berpuasa. Namun ada 3 tips nih yang bisa kamu lakukan agar tetap aman melakukan olahraga saat puasa. Salah satu tipsnya, yang pertama deh, yang pertama adalah kamu perlu banget untuk memperhatikan waktu saat olahraga. Tidak disarankan untuk berolahraga berat dalam keadaan perut kosong dan dehidrasi. Kan biasanya kalau puasa tuh perutnya kosong terus haus. Nah itu gak disarankan untuk melakukan olahraga-olahraga berat. Maka olahraga saat puasa sebaiknya dilakukan sebelum waktu berbuka. Tujuannya agar tubuh bisa segera mendapat asupan energi setelah berolahraga. Penting juga untuk mendengarkan, ya kita udah harus paham gitu ya kondisi tubuh kita. Dan jangan memaksakan diri saat berolahraga selama menjalani ibadah puasa. Jadi kalau kamu mau berolahraga boleh banget pagi misalkan, atau sore. Jadi pagi sore, jangan sampai siang. Siang mah Mm-mm. kan kayak posisi Panas. panas, kita lagi haus, lagi lapar. Terus ada apa lagi, Nen? Ada memperhatikan asupan makanan. Jadi, untuk makanan saat berpuasa ini jangan lupa memperhatikan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh. Jadi, utamakan makanan dengan protein tinggi seperti ikan, daging, dan telur. Sebab protein dapat membantu memperbaiki sel-sel otot yang rusak saat berolahraga. Jadi pas sahur dan buka juga Mm-mm. makanannya harus diperhatikan. Kita harus ada Ya, proteinnya. jangan gorengan. Jangan gorengan, jangan seblak, tiba-tiba Nah, buka iya. seblak gitu kan. Jangan. Kan kalau Mm-mm. puasa itu ibaratnya kita lagi mendetoksifikasi Nah, tubuh. iya. Jangan sampai pas buka malah dirusak. Dikasih racun lagi. Iya. Dan yang terakhir kita harus tetap terhidrasi, teman-teman. Karena kalau olahraga kan pasti berkeringat dan juga biasanya kita haus. Nah, apalagi kalau lagi puasa gitu ya. Nah, untuk menghindari dehidrasi, disarankan untuk tidak melakukan olahraga saat cuaca panas. Jadi kalau Mm. siang-siang jangan olahraga dan memperhatikan asupan cairan ke dalam tubuh walaupun berpuasa. Jangan lupa untuk tetap asupan cairannya, minumnya itu 2 liter sehari, 1,5 sampai Mm. 2 liter ya. Misalkan kamu minumnya ya diatur aja dari buka sampai sahur. Jangan sampai kamu cuma minum 1 gelas kecil gitu kan, itu bakalan haus banget. Mm-mm. Itu sih guys yang bisa kita sampaikan di Senin KW hari ini. Jangan lupa untuk tetap olahraga. Jangan jadikan puasa ini sebagai alasan kamu buat mager-mageran, buat malas-malasan. Dari Nadira ada yang ingin disampaikan lagi? Sama sih, jangan malas-malasan juga. Mm-mm. Walaupun kadang ngantuknya luar biasa. Mm-mm. Nah, supaya nggak ngantuk, mendingan keluar olahraga, jalan santai, jogging, atau tadi senam Zumba dan lain sebagainya. Itu mungkin guys. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa juga ya untuk tadi diimplementasikan sesimpel ya jalan santai sambil ngabuburit, sambil nyari takjil, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kamu bisa produktif di bulan Ramadan ini. Itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Senin Kawaii pekan depan. Dadah.